Perkenalkan, nama saya Linda Olivia Koka, program studi ilmu pemerintahan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester. Soal nomor 1, jelaskan pengertian secara sempit dan luas. Jawabannya 1. Secara sempit, badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersebut untuk mengolah atau mengatur jalannya pemerintahan. Dan secara luas, organisasi yang bekerja dengan tugasnya menjalankan suatu sistem pemerintah. Soal nomor 2, mengapa IPM dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya, pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, yaitu pengetahuan yang dapat dikontrol setiap orang yang ingin mengetahuinya. Jadi sini dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikatakan sebagai sistematis adalah bentuk usaha, bisa dirumuskan juga dalam sistem konteks hubungan yang logis dan teratur. Nomor 3, jelaskan mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Jawabannya, manusia butuh hidup dalam komunitas atau autonomi pribadi yang harus dipertahankan dalam komunitas ini. Jadi negara yang memiliki luas komunitas memiliki tindakan pemerintahan, yaitu lokal, regional, dan nasional. Jadi itu semua tergantung dari masing-masing pemerintahan. Jadi ada pemerintahan monarki. Jadi pemerintahan monarki itu pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang diwariskan secara turun-menurun. Nepotisme adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang pemimpin dan semua rakyatnya harus menyembahnya sebagai hamba. Soal nomor 4, jelaskan definisi kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Jadi jawabannya, kekuasaan dapat diartikan dalam suatu kemampuan yang memiliki individu atau kelompok tersebut untuk mempengaruhi orang lain bagi pemegang kuasa. Jadi orang tersebut yang memegang kuasa itu dapat mempengaruhi. Dia dapat mempengaruhi lingkungannya. Jadi dia dapat memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi tanggung jawab yang besar itu seperti memimpin sesuatu seperti kepala desa. Dia juga dapat mempengaruhi seseorang, dapat mempengaruhi masyarakatnya. Ada 3 sumber kekuasaan, yaitu 1, kedudukan. Biasanya memiliki jabatan. Misalnya seseorang memiliki sebagai ketua di suatu organisasi kecil atau organisasi besar. Yang 2 itu kekayaan. Jadi kekayaan itu menjadi sumber kekuasaan kedua sekali. Yang kedua, sudah menjadi hal umum ya bagi kita. Kalau memiliki kekayaan banyak itu maunya menindas atau memiliki kekuasaan atau di tempat tersebut atau di kampung tersebut. Dia bisa lebih berkuasa dari semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi yang ketiga itu kepercayaan. Kepercayaan itu bisa disebut juga agama. Jadi seorang tuh kalau sudah memiliki ilmu yang lebih tinggi dalam agama tersebut, dia bisa membimbing atau merangkul umatnya untuk saling mengasihi satu sama lain. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan paradigma pemerintahan. Di sini saya akan jelaskan paradigma administrasi publik yang merupakan suatu teori atau ontologi dengan cara pandang yang relatif dari nilai-nilai kebenaran atau konsep tersebut. Pemerintahan tersebut dapat dilihat dari 3 paradigma. Yang pertama yaitu rolling, yang ditandai oleh pemerintah atau masyarakat dalam kapasitas kepemimpinan seseorang tersebut. Yang kedua yaitu governing, yaitu praktek pemerintah berdasarkan
suatu sistem hukum yang kuat. Jadi hukum yang kuat bisa mengendalikan suatu interaksi. Jadi yang dikendalikan oleh administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur. Sekian, itu jawaban dari saya. Terima kasih.